Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfan Faras Muhammad dengan NIM C24012311093 dari kelompok 7. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan tentang pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada ikan. Nah, di mata kuliah biologi perairan praktik kemarin, aku dan sekelompok aku, kelompok 7, telah melakukan sebuah praktikum yang bertemakan pertumbuhan, di mana di situ kita membedah 3 ikan dan kita mencari beberapa organ yang ada di dalamnya. Beberapa di antaranya itu adalah gonad, lalu ada usus, hati, dan organ-organ lainnya. Nah, sebelum itu aku mau menjelaskan tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa sih? Nah, simpelnya pertumbuhan itu adalah cara bertumbuhnya atau suatu perubahan, baik itu secara volume, bobot maupun tinggi badan dari waktu ke waktu, semakin tumbuh gitu loh, semakin besar dan bertambah dari segi bobotnya, tinggi badannya, panjang badannya itu seiring berjalannya waktu. Nah, untuk pertumbuhannya itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan nisbi dan ada pertumbuhan uh, mutlak. Nah, pertumbuhan nisbi itu adalah suatu pertumbuhan yang kita tuh membandingkan pertumbuhan yang sekarang itu dengan pertumbuhan sebelum-sebelumnya. Misalnya kita membandingkan suatu ikan di tahun 2020 gitu. Nah, kita membandingkan dengan uh, apa tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019 atau 2018. Nah, pasti akan terjadi suatu perubahan kan, baik itu secara volume, baik itu secara panjang maupun bobot. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan nisbi. Sementara kalau pertumbuhan mutlak itu tuh ya pertumbuhan yang secara apa ya, pada umumnya gitu. Jadi pertumbuhan yang dari kecil sampai besar itu dia tuh mutlak, dari segi bobotnya, dari segi ukurannya, dari segi panjangnya. Jadi dia tuh apa ya, dari waktu ke waktu tuh tidak ada perubahan gitu. Jadi tetap dari tahun segini ukurannya segini, dari tahun segini ukurannya bertambah segini, dan dari tahun segini ukurannya menjadi segini. Jadi seperti itu. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan kemarin itu tuh ada tujuannya loh. Nah, tujuannya itu tuh diantara itu adalah untuk mengetahui perkembangan. Nah, selain itu alat dan bahan yang dibutuhkan pada pertumbuhan kemarin itu yang utamanya itu adalah alat bedah, karena nanti kan karena kemarin itu kan kita membedah ikannya, jadi perlu banget yang namanya alat bedah. Terus habis itu ada timbangan digital, terus ada penggaris karena kita bakal mengukur si panjang dan tinggi ikan. Nah, timbangannya itu tadi itu untuk mengukur bobotnya ikan gitu. Nah, kemudian ada kain lap dan tisu itu untuk setelah kita, karena kan kita nanti kan kotor ya, ada darah-darah ikan nanti untuk membersihkan gitu. Terus habis itu wajib banget bawa sarung tangan latex gitu, karena kan kita akan membedah gitu kan. Selanjutnya itu adalah jarum pentul, kertas label, terus ada botol sampel, botol jar kecil gitu. Terus ada trash bag, alat formalin 10%, ikan segar, dan juga benang jahit. Nah, habis itu prosedur kerja itu gimana sih? Nah, prosedur kerjanya itu untuk prosedur kerjanya itu pertama-tama pastinya kita bakal nyiapin ikan segar gitu, karena ikannya itu kemarin kita terdiri dari 3 gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa kita dokum, karena nanti kita akan melakukan dokumentasi sebelum dibedah dan setelah dibedah. Lalu setelah itu kita cari itu anusnya di mana, lalu kita bedah mulai dari anus itu, digunting, lalu digunting secara persegi panjang. Nah, nanti itu bakal kelihatan gonad dan organ-organ lainnya. Baru nanti kita pelan-pelan kita keluarin itu dan kita pisahkan dari gonad sama ususnya gitu. Nah, habis itu kan kita kan udah misahin nih gonadnya dari organ-organ lainnya. Nanti kita bisa kelihatan tuh gonadnya berwarna apa, dan dari warna gonadnya itu kita bisa menentukan jenis kelamin si ikan itu, dan kita juga bisa mengidentifikasi tingkat kematangan gonadnya itu berada di level berapa. Terus untuk ususnya sendiri itu kita bisa beler, nanti habis itu kita bisa ukur panjangnya. Nah, itu tuh yang bisa yang menjadi untuk dimasukkan ke datasheet nanti. Nah, kan kita udah tuh
melihat gonadnya, jadi kita udah menentukan jenis kelamin apa, tingkat kematangan gonadnya itu di level berapa, terus panjang ususnya berapa. Selanjutnya kita bakal langsung masukin sampel-sampel itu ke dalam botol jar sebagai bukti sampel. Setelah itu udah selesai. Jadi dari praktikum yang sudah dilakukan kemarin, kita bisa menentukan jenis kelamin si ikan itu. Terus habis itu kita bisa tahu cara membedah ikan yang benar itu seperti apa. Terus kita juga tahu nih ususnya ikan itu tuh, usus ikan yang kita teliti itu panjangnya berapa. Terus kita bisa tahu nih bagian-bagian dari organ ikan letaknya di mana, terus bentuknya seperti apa gitu. Nah, jadi praktikum biologi perikanan kemarin itu seru banget, walaupun aku baru pertama kali ngebedah ikan, tapi itu benar-benar berpengalaman banget. Dan semoga selanjutnya bisa lebih jago lagi lah dari untuk bedah ikannya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.